Halo para pejuang, memasuki hari ke-28 belajar materi SNBT. Ya, minggu-minggu ini Mister rasa akan menjadi minggu yang cukup sibuk untuk Mister gitu ya. Dimana kakak-kakak kelas kalian yang kelas 12 akan memasuki pekan-pekan ujian sekolah. Lalu mungkin adik-adik kelas yang kelas 10-11 akan menghadapi ujian tengah semester 2. Kemudian juga disusul minggu depan akan ada pengumuman hasil SNBP. Ya, gimana pun hasil pengumuman SNBP nanti, Mister harap kalian jangan berkecil hati. Bagi yang keterima, jangan sombong gitu ya. Tetap harus respect terhadap yang mungkin belum beruntung keterima SNBP. Ya, di tengah kesibukan Mister mengajar, Mister sangat melihat antusias kalian dalam belajar di channel Mister. Sehingga Mister selalu menyempatkan waktu Mister untuk memberikan pembelajaran baru setiap harinya di channel Mister, supaya kalian semakin siap menghadapi SNBT. Pada hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu matriks. Di mana Mister lihat pada soal-soal SNBT itu, soal-soal matriks itu selalu ada dari tahun ke tahun. Sehingga menurut Mister ini akan menjadi salah satu materi yang cukup krusial dan penting gitu ya dalam menghadapi SNBT. Nah, seperti biasa Mister akan mengajarnya dengan memberikan terlebih dahulu review mengenai matriks. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan soal-soal SNBT. Yuk kita langsung aja mulai belajar. Ya, kita mulai sebenarnya dari pengertian matriks gitu ya. Matriks itu apa sih? Matriks itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Biasanya kurungnya kotak gitu ya. Di mana yang disebut baris itu yang ke pinggir, yang ke samping. Ini disebut baris 1, bawahnya disebut sebagai baris 2. Sedangkan kolom itu yang dari atas ke bawah, kolom 1, kolom 2. Maka misalnya kalau kita menemukan suatu kata matriks berordo 2 kali 2, maka itu matriks yang terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Seperti itu. Nanti ada banyak tuh, bisa 3 kali 2, 3 kali 3 gitu ya. Artinya itu menunjukkan yang depan itu barisnya, jumlah baris, yang di belakang itu menunjukkan jumlah kolom. Ya, mungkin kalian sudah paham lah ya, Mister lanjut aja. Nah, yang pertama mau Mister review adalah mengenai transpos dari matrik. Transpos matrik itu adalah memindahkan elemen dari kolom menjadi baris, yang baris menjadi kolom. Dimana misalnya kalau kita punya matriks A yang elemennya isinya itu bisa kalian baca, maka yang awalnya dia menjadi baris, sekarang ditukar menjadi kolom ke bawah. Lihat, awalnya 528 ke pinggir, kita ubah menjadi kolom ke bawah. Kemudian 910 yang awalnya baris, kita tukar menjadi kolom ke bawah. Dan 003 yang awalnya merupakan baris ketiga, kita tukar menjadi kolom ketiga. Itu disebut dengan transpos ya. Transpos dari suatu matriks. Kemudian kalian bisa melihat sedikit yang di sebelah kanan, ada beberapa sifat-sifat matriks transpos. Di mana pada beberapa soal, sifat ini akan membantu kita menemukan jalan yang lebih cepat dalam mengerjakan soal. Misalnya kalau kita punya suatu A ditambah B dikurung lalu ditranspos, itu sama aja dengan A transpos ditambah B transpos gitu. Kalau kita punya A transpos lalu ditranspos lagi, dia balik lagi jadi A gitu. Kalau kita punya matriks A dikali matriks B lalu ditranspos, maka berubah menjadi B transpos kali A transpos dibalik. Jadi A B transpos menjadi B transpos kali A transpos. Sedangkan untuk perkalian skalar yang bentuknya angka, itu ketika ditranspos, skalarnya nggak terpengaruh. Dia tetap jadi angkanya, yang tertranspos hanya A-nya saja. Seperti itu beberapa sifat-sifat yang mungkin nantinya bisa mempermudah kita dalam mengerjakan. Kemudian ada juga yang udah kita kenal dalam matriks, yaitu determinan. Determinan itu biasanya hanya terdapat pada matriks persegi. Ya, misalnya tadi 2 kali 2, 3 kali 3 itu yang sama itu biasanya persegi. Nah, biasanya digunakan untuk mencari apa? Biasanya determinan itu erat kaitannya dengan inverse. Dengan menyelesaikan soal-soal sistem persamaan linear, tapi dengan metode matriks, bukan eliminasi substitusi.
Seperti itu. Ingat-ingat sedikit rumus determinan. Misalnya kita punya matriks A yang elemennya adalah A, B, C, D. Mencari determinannya gimana? A dikali D dikurangi B kali C. Jadi tinggal disilang aja. A kali D kurangi B kali C. Ingat-ingat, itu rumus determinan. Mungkin kalian juga sudah tahu ya. Mister hanya mengulang saja bagi yang lupa. Seperti itu. Kemudian mungkin ada beberapa sifat-sifat determinan matriks. Sebenarnya mau dihafal lebih baik, nggak dihafal pun nggak apa-apa. Karena Mister bilang sekali lagi, mungkin beberapa soal akan lebih mudah jika kita tahu sifat-sifatnya. Jadi kita punya jalan pintasnya lah, shortcutnya gitu kalau di game balapan gitu ya. Nah, dimana kalau kita punya determinan matriks A kali matriks B, itu bisa kita pecah menjadi determinan matriks A dikali determinan matriks B. Jadi daripada kita mengalihkan dua matriks, lebih baik untuk mencari determinannya, kita pecah aja jadi determinan A sendiri dikali determinan B sendiri. Seperti itu. Nah, kalau kita punya inverse, determinan dari A inverse itu sama dengan 1 per determinan dari si A. Nanti kita bahas inverse lebih lanjut di slide berikutnya ya. Lalu, yang penting juga di sini adalah determinan itu bisa menentukan apakah suatu matriks memiliki inverse atau tidak. Seandainya nilai determinannya 0, maka matriks tersebut tidak mempunyai inverse. Kalau determinannya nilainya tidak 0, maka matriks tersebut punya inverse. Nah, ini cukup penting nih, yang sifat ini. Dan yang terakhir, kalau kita punya determinan dari A transpose, itu sama aja dengan determinan dari A. Jadi determinan si A transpose itu nilainya sama aja kayak determinan A tanpa ditranspose gitu. Silakan, mungkin kalau ada yang penting sambil dicatat dulu sebentar. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi ya. Berikutnya ada matriks identitas. Matriks identitas ini umumnya berupa matriks persegi yang memiliki elemen bernilai 1 pada diagonal utamanya dan 0 di semua elemen lainnya. Jadi 1, 1 diagonal, sisanya 0. Ini matriks identitas untuk 2 kali 2 ya. Sedangkan matriks identitas untuk 3 kali 3 artinya 1, 1, 1, sisanya 0, 0, 0 gitu ya. Dimana matriks identitas ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika membahas inverse. Dimana matriks identitas ini kalau dalam bentuk bilangan itu tuh seperti bilangan yang dikali 1 gitu. Misalnya kalau kita punya 2 kali 1 itu kan hasilnya 2 ya. Nah, kalau di matriks identitas itu berfungsi atau berperan sebagai satunya. Jadi ketika kita punya matriks A dikali identitas, maka dia akan kembali menjadi matriks A lagi. Seperti itulah gambarannya dari identitas. Dimana nanti kita bahas ada beberapa sifat-sifat yang menghasilkan matriks identitas. Ya, kalau sudah paham, kita sambil lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke suatu operasi matriks. Di mana yang pertama ada yang disebut dengan penjumlahan matriks. Syarat untuk menjumlahkan adalah jumlah baris dan kolom dari kedua matriks harus sama supaya bisa dijumlahkan. Jadi kalau matriks A-nya 2 kali 2, maka si B-nya juga harus 2 kali 2 gitu ya, harus sama. Dengan cara gimana sih menjumlahkan matriks? Ingat-ingat lagi, kita jumlahkan elemen pada baris dan kolom yang sama. Jadi seandainya kita punya matriks A yang isinya adalah 3, 5, 2, 7 dan matriks B yang isinya adalah 1, 4, 6, 8, lalu kita jumlahkan kedua matriks tersebut. Cara menjumlahkannya adalah baris 1 kolom 1 pada matriks A kita jumlahkan dengan baris 1 kolom 1 pada matriks B. Jadinya 3 tambah 1. Kemudian baris 1 kolom 2 pada matriks A kita jumlahkan juga dengan baris 1 kolom 2 pada matriks B. Jadi 5 tambah 4. Sambil dilihat tuh yang di bawahnya tuh kalau kalian bingung. Kemudian lakukan hal yang sama untuk kolom 1 baris 2. Artinya 2 di matriks A jumlahkan dengan 6 di matriks B. Dan yang terakhir,
7 di matriks A jumlahkan dengan 8. Jadi itu yang dimaksud dengan menjumlahkan elemen pada baris dan kolom yang sama. Ini mudah banget gitu ya. Jadi tadi 3 tambah 1 jadinya 4, 5 tambah 4 jadi 9, 2 tambah 6 jadinya 8, 7 tambah 8 jadinya 15. Itu adalah operasi penjumlahan pada matriks. Bukan hanya penjumlahan, operasi ini juga berlaku pada pengurangan matriks. Tekniknya sama pada pengurangan juga. Kita kurangi elemen pada baris dan kolom yang sama. Seperti itu. Jadi nggak cuma penjumlahan ya guys. Pengurangan juga berlaku. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan mempelajari bagaimana seandainya suatu matriks dikalikan dengan suatu bilangan skalar. Gitu. Jadi kalau kita punya matriks A yang elemennya adalah A, B, C, D, dikalikan dengan suatu bilangan skalar, ya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, ya terserah gitu ya. Maka seolah-olah si P-nya masuk ke dalam elemennya. Jadi P kali A, P kali C, dan P kali D. Jadi misalnya kalau kita punya 2 dikali matriks A-nya misalnya 1, 2, 3, 4 lah biar gampang gitu ya. Maka jadinya 2 kali 1 hasilnya adalah 2. 2 kali 2 hasilnya adalah 4, 2 kali 3 hasilnya adalah 6, dan 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita mengalihkan matriks dengan suatu bilangan skalar, ya tinggal dimasukin aja bilangannya, dikalikan ke dalam gitu ya. Mirip sama kayak capit kepiting lah mungkin bahasanya gitu ya, kalau Mister nyebutnya gitu. Nah, itu berbeda dengan perkalian antara matriks dengan matriks. Kalau tadi matriks dikalikan suatu bilangan skalar, yang sekarang adalah matriks dikalikan dengan matriks tuh. Matriks A dikalikan dengan matriks B. Di mana syaratnya kalau kalian mau mengalihkan matriks, jumlah kolom di matriks pertama harus sama dengan jumlah baris di matriks kedua. Jadi kalau kita punya matriks A, ordonya adalah M kali N, maka si N ini harus sama dengan jumlah baris pada matriks si B. Misalnya kalau matriks A ordernya 2 kali 2, maka supaya bisa dikali B-nya misalnya 2 kali 3. Tuh harus sama nih, 2 baru bisa dikali. Gitu ya. Itu syarat untuk bisa mengalihkan dua matriks. Nah, maka inilah yang unik dari matriks. Bagaimana mengkalikan dua matriks? Kita punya matriks A yang elemennya bisa kalian baca sendiri. Kita kalikan dengan matriks B yang elemennya bisa kalian baca sendiri. Bagaimana cara mengalikannya? Kalau Mister ibaratkan dengan cara tanda panah. Jadi yang ini ke samping, yang ini turun ke bawah. Maksudnya gimana Mister? Jadi yang 1 dikali 5 ditambah 2 kali 7. Jadi itu maksud Mister ke samping itu 1 kali 5. Terus geser ke samping 2 kali ke bawah, 5 ke bawahnya 7. Sehingga tadi 1 kali 5 hasilnya 5, ditambah 2 kali 7 14. 5 tambah 14 hasilnya 19. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk baris dan kolom yang lain. Misalnya sekarang panah yang ini dengan panah yang sebelah sini akan menghasilkan bilangan di baris 1 kolom kedua, di mana artinya 1 dikali 6 ditambah ini geser ke kanan 1 2 dikali turun ke bawah 1 8. Jadi 1 kali 6 hasilnya 6, 2 kali 8 hasilnya 16. 6 tambah 16 hasilnya adalah 22. Seperti itu. Nah, kalau sudah paham sampai sini sih aman ya. Kalian bisa langsung lanjut aja ke penjelasan berikutnya. Tapi buat yang belum paham, sekali lagi nih. Sekarang kita bagaimana cari yang bawah sini nih. Yang baris 2, kolom 1. Artinya kita ambil yang di sini nih. Ambil bawahnya yang sebelah sini sekarang. Artinya 3 dikali 5, 15. Ditambah 4 kali 7. Jadi geser 1, turun 1 ke bawah. 28. Jadi 15 tambah 28 hasilnya adalah 43. Nah, satu lagi yang belum adalah yang baris kedua, kolom kedua yang paling pojok kanan bawah. Caranya adalah sekarang 3 kalikan dengan 6. 3 kali 6 18
ditambah geser 1, 4 turun 1 kali 8, 32. 18 tambah 32 hasilnya 50. Nah, begitulah cara untuk mengalihkan dua buah matriks gitu ya. Jadi lihat nih, pakai panah aja nih Mister nandainnya, lihat, 1 ke kanan, 2 turun gitu ya. Tinggal dihitung masing-masing gitu ya, perkaliannya lalu dijumlahkan. Seperti itu. Kalau ada yang masih mungkin bingung-bingung dengan perkalian matriks, silahkan nanya dulu, karena ini menjadi dasar dalam mengerjakan matriks gitu ya. Kalau kalian tidak bisa mengalihkan matriks, nanti akan repot kalau kalian mengerjakan soal-soal SNBT. Seperti itu. Tapi di sini Mister hanya mereview saja. Mister yakin yang nonton video ini juga kayak, aduh Mister udah inget lah, ini mah gampang gitu ya, udah tahu ya, nggak apa-apa gitu ya. Buat yang udah tahu, mungkin kalau kalian merasa udah paham banget teori-teori matriks, langsung aja majuin videonya ke bagian latihan soal. Seperti itu ya. Nah, berikutnya ada juga yang disebut dari tadi dengan inverse. Inverse, apa sih inverse matriks itu gitu ya? Inverse matriks itu adalah suatu matriks yang kalau dikalikan dengan matriks aslinya akan menghasilkan identitas. Jadi jika suatu matriks A dikalikan dengan A inverse akan menghasilkan matriks identitas. Identitas itu kalau ingat tadi misalnya yang 2 kali 2 1 0 0 1 gitu ya, yang satunya diagonal. Itu disebut sebagai matriks identitas gitu ya. Jadi jika suatu matriks B nih dikalikan dengan B inverse, maka hasilnya adalah matriks identitas gitu ya. Sebagai contoh, kalian lihat yang di bawah tuh. Seandainya kita mengalihkan matriks ini dengan ini, maka akan terbentuk matriks identitas. Nah, sekalian buat kalian yang tadi masih belum terlalu lancar mengalihkan matriks, dicoba. Silakan nih, kalian kalikan matriks ini dengan matriks ini. Gimana mengalihkannya nih? Mister bantu dengan tanda panah nih. Tanda panah ke kanan, 1 turun ke bawah, 1 turun ke bawah. Harus sampai dapat hasilnya yang ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, artinya kan misalnya ini A, dikalikan misalnya ini A inverse-nya gitu ya. Hasilnya kan adalah identitas, gitu kan? Nah, pertanyaannya, gimana kita mencari inverse dari si matriks A ini? Itu kan yang jadi pertanyaan kita, gitu kan? Bagaimana kita mengubah si A, matriks A ini menjadi A inverse? Nah, gimana cari A inverse itu, gitu ya? Nah, Mister simpan jawabannya di slide berikutnya. Nah, di mana untuk mencari inverse matriks 2 kali 2, itu caranya adalah, misalnya kalau kita punya matriks A yang elemennya A, B, C, D, maka mencari inverse-nya itu dengan cara 1 dibagi determinan dari si matriks A ini dikali. Nah, kalian lihat nih, di sini kita tinggal menukar posisi elemen D dengan A, kita tukar, lalu di B dan C-nya kasih minus. Nah, seperti itu aja. Ingat-ingat. Jadi mau mencari inverse, yang pertama cari seperdeterminannya dikalikan dengan A dan D-nya kita tukar. Tuh, lihat, ditukar. Lalu di bagian B dan C jangan ditukar, cuman dikasih negatif minus di depannya. Itu adalah cara mencari inverse dari matriks. Dimana tadi determinan dari A, rumusnya apa? A kali D, ini kan, ini kali ini, dikurangi B kali C. Tadi ingat-ingat yang di slide sebelumnya, seperti itu. Nah, inverse matriks ini juga menjadi hal dasar yang sangat penting dalam mengerjakan soal-soal SNBT. Karena Mister sering lihat soal-soal SNBT ini juga cukup banyak yang berkaitan dengan inverse, seperti itu. Buat yang mungkin masih belum paham, silakan cari contoh soalnya, nanti kalian coba sendiri ya. Nah, berikutnya ada beberapa sifat-sifat inverse matriks. Memang Mister bilang tidak perlu dihafal, namun jika kalian tahu sifat-sifat ini, mungkin pada beberapa soal matriks akan mempermudah kalian dalam mengerjakannya. Shortcut tadi Mister bilang kalau di game balapan. Nah, seandainya kita punya matriks A inverse, lalu di inverse lagi, maka inverse balik ke semula. Jadi kalau kita punya A inverse di inverse lagi, balik menjadi matriks A. Kemudian tadi kita udah tahu ya, seandainya kita punya matriks A dikalikan dengan A inverse, maka hasilnya adalah matriks identitas. Yang tadi yang ada 1 0 0 1 gitu ya. Itu tadi udah dijelaskan di awal. Kemudian kalau kita punya perkalian skalar
bilangan skalar K dikalikan dengan matriks A, lalu kita cari inversnya dari perkalian itu, maka sifatnya adalah A-nya jelas. A-nya akan berubah menjadi A inverse. Kemudian K-nya berubah menjadi 1/K. Tapi mungkin kalian juga bisa bilang kayak, Mister, ya udah aja K sama A-nya selesain dulu baru di inverse. Ya itu juga bisa gitu kan. Ini kan hanyalah sifat-sifat matriks yang mungkin menjadi alternatif ketika mengerjakan soal-soal tertentu gitu ya. Kalau kalian bilang kayak dicari dulu aja hasil skalar K-nya dengan si A-nya dikali dulu, baru kita inversin Mister belakangan. Ya itu juga boleh. Mister bisa bilang itu jadi nggak boleh gitu ya. Silahkan saja gitu kan. Dan terakhir, kalau kita punya perkalian dua matriks, ada matriks A kali matriks B, lalu kita inverse, itu bisa menjadi B inverse kali A inverse, dibalik sama kayak transpose tadi. Kalau ada AB ditransposin, jadi B transpose kali A transpose. Ini juga sama, kalau ada A kali B di inverse, jadinya B inverse kali A inverse gitu ya. Dimana kalau kalian bilang lagi juga kayak tadi, Mister ini kan bisa dihitung dulu A kali B-nya matriksnya, baru diinversin. Ya silahkan gitu, nggak ada masalah gitu ya. Nah, maka kenapa tadi Mister bilang inverse matriks ini cukup penting? Karena dari inverse matriks ini kita bisa mencari matriks yang belum kita ketahui. Misal contohnya gini, kalau dalam bilangan nih, 2 dikali X sama dengan 6, maka X-nya itu kan 6 bagi 2 ya, atau sama dengan 3. Nah, kalau di matriks ternyata tidak semudah itu. Karena di matriks, Mister rasa kita tidak mengenal pembagian dua matriks. Nggak bisa tuh, ya udah, Mister, kalau kita punya matriks A dikali X jadi matriks B, ya udah, X-nya adalah matriks B dibagi matriks A. Nah, itu nggak bisa. Makanya caranya adalah dengan cara kalau kita misalnya punya matriks A kali matriks B menghasilkan matriks C, caranya adalah misalnya nih kita mau cari matriks B-nya nih. Pengen kita cari nih si B-nya berapa gitu ya, matriks B-nya. Maka si A ini kita lakukan inverse. Atau dengan bahasa lain kita kalikan A inverse di kedua ruas. Sehingga A kali A inverse seolah-olah A-nya hilang gitu kan, menjadi matriks identitas yang kalau dikali berapapun hasilnya ya si bilangan itu sendiri. Sehingga kalau kita mau mencari B dari suatu matriks A kali B menjadi matriks C, artinya adalah matriks dari A inverse dikalikan si C. Nah, contoh kasusnya ada pada di soal di sebelah kanan. Kita mau cari nih, matriks ini dikalikan dengan matriks apa yang bisa menghasilkan ini. Nah, artinya tadi kita cari dengan cara, misalnya kalau ini A, ini B, tadi ini C, artinya tadi kita cari dengan apa? B sama dengan inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks C. Maka si matriks A ini harus kita inverse. Nah, inverse-nya itu yang ditunjukkan nih sama Mister dikotakin. Ini adalah matriks dari si inverse A-nya. Lalu dikalikan dengan matriks si C. Artinya, kalau kita hitung inverse-nya, maka matriks ini dihitung dengan cara apa tadi? 1 per determinan. Determinannya adalah 1 kali 4 dikurangi 3 kali 2. Maka jadi 1 per min 2. Dikali, tadi Mister bilang apa? Dibalik ya. A sama D posisinya dibalik, maka 4-nya sekarang di sini, 1-nya di sini. Kemudian si B dan C-nya kita kasih negatif. Tuh, lihat caranya. Gitu ya. Sekalian kalian latihan tuh kalau belum lancar nginversin matriks gitu ya. Kasih negatif. Nah, ini kan perkalian skalar, dimana tinggal kita masukin aja gitu kan. Jadinya 4 kali min setengah. Sebelah sini jadinya min setengah kali min 2. Di sini jadinya min setengah kali min 3. Yang sebelah sini jadinya min setengah kali 1. Sehingga kita peroleh hasilnya seperti yang di bawah sini. Maka sekarang kita sudah punya di sini itu adalah A inverse, di sini adalah C. Maka tinggal kita kalikan dengan metode yang tadi Mister ajarkan gitu ya, dimana kita geser ke kanan 1, turun ke bawah 1, turun ke bawah 1. Sehingga diperoleh nilai untuk matriks X yang ditanya ini adalah ya segini, seperti itu. Bagaimana?
kalian semakin paham atau makin bingung nih mengenai inverse matrix? Mister harap kalian semakin paham ya, bukan semakin bingung. Karena ini Mister hanya mereview saja dari yang sudah pernah kalian pelajari dulu di sekolah. Nah, terakhir Mister punya cara untuk mencari determinan dari matriks 3x3. Walaupun kemungkinan keluar matriks 3x3 sangat kecil untuk soal-soal SNBT, tapi Mister tetap ajarkan dulu nih. Kalau keluar kan jadi kalian lumayan tahu cara mengerjakannya. Pakai metode Sarus ya namanya ya. Dimana caranya untuk mencari matriks 3x3 adalah 2 kolom yang di depan kita tulis ulang di sebelah sini. Tuh. Jadi tadi 1, 1, 1, 2, 3, 4 kita tulis ulang di sebelah kanan. Nah, setelah itu kalian tinggal membuat garis. Nah, garisnya satu ke arah kanan, satu lagi ke arah kiri. Nah, di mana nilai determinannya itu adalah garis yang arahnya ke sini, kalian kurangin sama garis yang arahnya ke sini. Jadi dalam soal yang Mister contohkan ini artinya 1 kali 3 kali 3 gitu ya. 9 gitu kan. 9 ditambah sebelahnya 2 kali 4 kali 1 8 ditambah sebelahnya lagi 3 kali 1 kali 4 12 dikurangin sama yang garisnya miring ke arah kiri 3 kali 3 kali 1 9 ditambah yang miring ke kiri juga ada 1 kali 4 kali 4 jadinya 16 terakhir yang paling ujung 2 kali 1 kali 3 jadinya 6. Maka tinggal dijumlahkan, hasilnya adalah 29 dikurangi yang miring ke kiri, jumlahin 9 tambah 16 tambah 6, hasilnya adalah 31. Sehingga 29 dikurangi 31, nilai determinannya dari matriks 3x3 ini adalah min 2. Seperti itu. Nah, sebenarnya Mister pengen mengajarkan ke kalian inverse matriks 3x3, tapi Mister rasa tidak perlu lah ya. Kemungkinan keluarnya juga cukup kecil gitu ya. Dimana kalau kita dulu ingat-ingat mencari inverse matriks 3x3, caranya adalah 1 per determinan. Tadi Mister ajarin caranya di slide sebelumnya. Dikali adjoint. Adjoint dari si matriks A-nya tuh caranya. Cuman mungkin di sini Mister tidak akan menjelaskan lebih lanjut caranya gitu ya. Kalau memang kalian masih ingat ya bagus. Kalau nggak pun Mister rasa ini nggak terlalu penting untuk diajarkan. Oke, Mister rasa review untuk materi matriks ini sudah cukup panjang. Jadi kita ambil break dulu, istirahat sejenak. Nah, kalau yang masih ingin melanjutkan untuk soal-soal latihan, dari tadi Mister sudah menampilkan soal-soal latihan yang akan dibahas di video berikutnya. Tapi jangan khawatir, pembahasan video latihannya akan Mister kasih mungkin sekitar malam ini. Jadi hari ini spesial, 1 hari 2 video. Gitu ya. Jadi silahkan bagi yang mungkin dari tadi kayak skip udah ingat materi-materi matriksnya, udah tahu teori-teori dasar matriksnya, masih ingat, langsung aja sekarang mengerjakan soal latihan mandiri yang Mister kasih. Nanti malam-malam kalian tinggal cek video di bagian jawabannya apakah sudah sama dengan jawaban kalian. Kemudian kalau ada soal yang tidak bisa kalian kerjakan, silakan langsung saja fokus menonton pembahasan di soal tersebut. Jadi waktu yang kalian keluarkan untuk belajar tidak terlalu lama. Mister juga nggak pengen kalian belajar satu materi lama banget. Kalau bisa efektif, cepat belajarnya ya Mister lebih senang juga ke kalian. Supaya kalian bisa banyak-banyak belajar materi lain atau mengerjakan PR-PR di sekolah. Ya, maka video di hari ke-28 akan lanjut di malam ini. Jadi kita ambil break dulu sejenak. Dadah semua, sampai ketemu di video berikutnya.